Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita berlindung kepada Allah dari dosa-dosa yang akan menimpa kita. Dan kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri-diri kita, hawa nafsu kita. Kemudian salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kembali melanjutkan kajian kita syarah kitab Al-Usul As-Salasah, Syarhul Usul As-Salasati, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang merupakan syarah penjelasan dari kitab Al-Usul As-Salasah atau Al-Salasatul Usul ya. Yang mana pada pertemuan kita yang lalu kita masih menjelaskan tentang macam-macam ibadah hati. Dan yang dibawakan oleh Syekh ini min babil tamtsil la min babil hasr. Yang beliau bawakan ini adalah permisalan ya, dalam bab permisalan. Ini misal atau contoh dari ibadah-ibadah hati. Bukan pembatasan ya, bukan membatasi ibadah itu hanya ini, tidak. Ya, karena kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh para ulama tentang ibadah, tentang makna ibadah, sebagaimana salah satunya dijelaskan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ya. Jadi ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang diridhoi dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aqwali wal af'al, kan, baik itu berupa aqwal, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, az-zahir wal batinah, baik yang zahir yang tampak berupa amalan anggota tubuh maupun yang tersembunyi. Dan di antara amalan yang tersembunyi atau ibadah batiniyah ya, ini adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ini yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, kita jelaskan pada pertemuan yang lalu adalah ar-raghbah war-rahbah, kemudian khusyuk. Ya, dalilnya beliau jelaskan ya dalam satu ayat menghimpun semua ketiga ibadah ini. Fadhal akhakin uzkurana dalilahu. Ya, coba antum sebutkan dalilnya. Ya, dalam surah Al-Anbiya ya. Al-Anbiya ayat 90. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para hamba-hamba Allah yang taat, yang saleh ya, yang dekat kepada Allah, mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan, ya, bergegas, yusari'un ya,
Mereka bergegas melakukan khairat, kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah. yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kufar ya, orang Nasara yang belajar sedikit bahasa Arab, kan pakai domirna di sini ya. Ini kan nunul jamaah ini ya, nun yang menunjukkan banyak gitu. Maka orang yang nggak pernah belajar bahasa Arab mendalam ya, hanya kulitnya saja nggak paham dia. Kalau seandainya bentuk jamak itu juga digunakan dalam bahasa Arab yang tidak hanya menunjukkan jumlah, namun dia menunjukkan keagungan orang yang memakai kata bentuk jamak tersebut, dhamir dalam bentuk jamak tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami di sini, bukan kami artinya banyak gitu. Namun Allah dalam rangka mu'azzimun ya, li nafsihi, dalam rangka mengagungkan ya dirinya ini. Karena banyak juga ya orang-orang Nasrani ya belajar sedikit bahasa Arab ya, ingin menentang Al-Qur'an kadang. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini Allah mengatakan wa yad'unana raghaba ya, dengan raghbah, wa rahaba dengan rahbah, wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk ya dalam beribadah kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah kita jelaskan makna raghbah. Apa raghbah kemarin ya, sebenarnya masih ingat ya? Apa mahwa raghbah itu apa? Ya. Iya, al-mahbub ya, kecintaan, atau al-mahabbatu ya, al-mahabbatul al-usul ila ya ila syai'il mahbub ya. Ya, kecintaan yang mengantarkan kepada sesuatu yang dia cintai ya. Mahabbatul usuli ila syai'il mahbub ya. Kemudian rahbah kemarin apa? Iya, rasa takut yang melahirkan ya, yang melahirkan amalan gitu, sehingga dia lari ya dari sesuatu yang dia takuti tersebut. Dia takut dari neraka gitu. Maka kalau seandainya takutnya benar, dia kan takutnya adalah rahbah kepada Allah, maka dia akan meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjatuhkan dirinya, mengantarkan dirinya ke dalam neraka Allah tersebut. Kemudian yang terakhir adalah al-khusyu' ya, al-khusyu'. Mahwal khusyu', apa khusyu' kemarin? Iya, ketundungan ya, dan ketenangan ya, ketundukan, dia tunduk kepada Allah ya, dia pasrah kepada Allah sehingga tenang hati dan jiwanya karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia menyerahkan dirinya kepada Allah ya, terhadap ketentuan-ketentuan Allah, baik yang berupa kauni maupun yang syar'i. Ini sudah kita jelaskan kemarin, apa itu qada'ullahil kauni, kemudian qada'ullahil asy-syar'i, qada'ullah asy-syar'i. Baik, man yurid an yaqra, siapa yang mau baca? Akagil? Ya. Enggak apa-apa ya, ini latihan ya, latihan baca kita ya. Jadi memang kita belajar ya, kita juga melatih imam baca ya buku yang berteks Arab ya. Ya, kalau di pesantren sebelah kan namanya kitab kuning semua ya. Padahal ya zaman sekarang ya buku sudah tidak dicetak dengan kertas kuning lagi gitu. Ya, 6. Baik. Ya, fadhal. Ya. Ya, sekarang kita masuk ya setelah khusyuk itu ya. Setelah liqada'iil kauni wa syar'i. Setelah itu halaman ini ya, kalau di buku saya ini halaman 45. Lanjutkan ya, yang kemarin. Ya. Fi hadhil ayatil karimati ya. Dari situ ya. Ya, qala al-muallif ya, qala al-muallif rahimahullah itu ya. Nah. Al-khulasa ya. Baik ya. Qala al-muallif rahimahullah taala. Berkata muallif yang semoga dirahmati oleh Allah, man muallif hadzal kitab? Manhu, siapa dia? Al-Imam Ibnu Utsaimin. Jadi beliau pensyarahnya. Jadi kita baca sekarang syarah ya.
syarah dari kitab ini. Taib. Beliau mengatakan fi hazil ayatil karimati. Di dalam ayat yang mulia ini, yang mana ini? Yang di atas, surah Al-Anbiya ayat 90 di atas. Ya kan Allah mengatakan innahum, sesungguhnya mereka kanu yusari'una fil khairat, adalah dahulu ya bersegera dalam melakukan kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami ya dengan rasa cinta dan rasa takut, wa kanu lana khashi'in, dan mereka khusyuk dalam beribadah kepada kami. Jadi tentang ayat ini ya dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, di dalam ayat yang mulia ini wasafallahu ta'ala al-khulas. Al-khulas ini jamak taksir dari khalis ya. Ya, orang-orang yang ikhlas gitu ya. Ada juga yang merartikan ini bermakna hamba-hamba Allah yang khusus ya. Yang mana mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa dan beramal saleh gitu. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah telah mensifati hamba-hamba Allah ya kan yang saleh, yang dekat kepada Allah. Ya, hamba-hamba Allah yang khusus ya, yang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-khulasa min ibadihi ya, orang-orang yang ikhlas dari hamba-hamba Allah. Bagaimana sifat mereka itu? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat mereka dalam ayat ini ya. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala bi annahum yad'una Allah taala raghaban wa rahaban. Bahwasanya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta dan rasa takut, ma'al khusyu'ilah ya, disertai dengan kekhusyuan kepadanya, yakni kepada Allah. Jadi mereka ya berdoa kepada Allah dengan rasa harap, dengan rasa cinta. Mereka mengharapkan apa yang mereka doakan itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian mereka juga berdoa kepada Allah dengan rasa takut, cemas, khawatir ya terhadap azam Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman punya sifat ini, punya sifat takut, harap dan cemas dalam jiwanya. Nah, ya. Wasil lagi, istamir. Nah, kemudian doa di sini mencakup ya, baik itu doa ibadah dan doa masalah. Karena doa kan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Doa ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Apa bedanya? Ya, siapa yang masih ingat? Fadhal lagi. Iya. Ya asan ya. Jadi kalau doa ibadah adalah doa yang memang ya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti salat ini bentuk dari doa ya. Ya. Seperti ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, ini bagian dari doa ibadah. Ya. Kita melakukan apa? Ya. Kita sekarang misalkan berpuasa, ada kandungan doa di dalamnya. Jadi dalam kita berpuasa itu kita berharap apa? Berharap diterima puasa kita, berharap diberikan ganjaran dari pahala yang kita kerjakan, dan kita juga berharap berdoa kepada Allah dengan puasa yang kita lakukan supaya ini menjadi sebab kita dijauhkan dari nerakanya Allah. Maka ada hadisnya ya, man shoma lillahi yauman kan, barang siapa yang berpuasa kepada Allah satu hari ini, dan hadis sahih Al-Bukhari ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari neraka kelak sejauh 70 tahun perjalanan ya kan, 70 kharifan ya. Ya, Allah akan menjauhkan dari dia neraka kelak selama 70 tahun perjalanan. Ya, man shoma lillahi yauman fi sabilillah, dalam lafaz hadisnya. Barang siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah. Ini ada ulama yang mentafsirkan hadis ini, menjelaskan hadis ini artinya siapa yang berpuasa ketika berperang di jalan Allah. Ya. Ada juga yang memutlakkan
Fisabilillah di sini tidak hanya dalam saat berperang ya. Karena ketika dia berpuasa itu maka dia sedang fisabilillah gitu. Ya kan, kecuali dia berpuasa yang rusak niatnya gitu. Jadi yang ibadah, yang doa ibadah ini ya setiap ibadah yang kita lakukan ini terkandung dalamnya doa. Karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan salat sendiri secara bahasa apa artinya? Doa. Jadi salat itu ya kan? Secara bahasa artinya doa itu. Ya. Seperti itu ya. Kemudian doa masalah ini berdoa ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Apa permasalahan yang kita inginkan kan gitu. Ya, misalkan ada yang berdoa dia supaya didekatkan jodohnya ini bagi yang jomblo kan. Ya, sudah 30 tahun ya belum dapat istri juga ya kan. Dia berdoa kepada Allah, ya kan? Ya Allah, mudahkan jodohku gitu. Ya. Seperti itu ya. Kemudian mungkin yang baru satu ya minta berdoa kepada Allah ditambahkan satu lagi, bisa juga. Ya kan? Nah, artinya sesuai dengan keinginannya gitu, sesuai dengan hajat dan kebutuhannya. Baik, jadi doa ibadah ini sudah diatur oleh Allah ya. Maka tidak boleh dipalingkan kepada Allah, kepada selain Allah ya, kepada selain Allah karena memalingkan doa kepada selain Allah ini adalah perbuatan syirik ya. Karena doa sendiri adalah ibadah. Ya, fadhal akhi. Fi thawabi ya. Naam. Fahum dan mereka yang disebutkan dalam ayat tadi ya. Yad'una Allah raghbatan fima 'indahu. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu mereka beribadah karena mengharapkan pahala. Ya, ada pula orang katakan ya kan Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, tokoh sufi wanita terkenal. Ya, pernah mengatakan, "Ya Allah, kalau seandainya saya beribadah karena mengharapkan surgamu ya, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu." Nauzubillah. Namun setelah diteliti ya, apakah perkataan ini sahih ya, riwayat ini sahihah kepada beliau, ternyata ini adalah kedustaan dan kebatilan dan tidak ada sanadnya yang menyambung gitu. Karena Rabi'ah Al-Adawi hanya seorang zahid, seorang ahli ibadah dan seorang yang berilmu gitu. Bahkan ya di dalam riwayat yang sahih seorang imam di masanya ya kan, beliau tinggal hidup di masa tabi'in. Imam Hasan Al-Basri ya pernah melamar ya Rabi'ah Al-Adawiyah karena dia ini janda kan, suaminya meninggal ya kan. Jadi karena dia ada wanita yang salehah, wanita yang kemudian berilmu gitu kan. Kemudian seorang wanita yang zuhud, yang cinta akhirat, yang tidak mencintai dunia, banyak ya para ulama di masanya yang ingin memperistri Rabi'ah Al-Adawiyah ini. Namun ya kan beliau tidak mau gitu. Karena memang kalau seandainya seseorang itu nggak mau menikah ya karena dia sudah pernah nikah gitu. Ini memang tidak mengapa gitu. Kecuali memang dia menolak syariat nikah gitu. Ini memang tidak dibenarkan karena nikah itu adalah sunnahnya Rasul dan Rasul mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni ya. Jadi hadis ini kan menceritakan sahabat ya yang sangat termotivasi dengan ibadahnya Nabi ya kan. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat mengatakan ya kan sa'asumu ya kan sa'asumu wala uftir gitu. Saya akan berpuasa terus enggak mau berbuka-buka. Ada pula sahabat mengatakan sa'usolli sa'akumul laila wala anam. Saya akan sholat tahajud terus, enggak akan tidur. Kemudian ada juga sahabat yang mengatakan, saya akan meninggalkan wanita. La atazawwaj, katanya. Saya enggak mau menikah. Maka Nabi mengatakan, ya kan? Kenapa kalian katanya? Aku menikah, aku berpuasa dan aku berbuka. Ya kan? Dan aku menikah, aku juga tidur gitu. Aku sholat dan aku juga tidur. Dan aku juga menikahi para wanita. Kemudian di akhir hadis beliau mengatakan falaisa famar raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka bukanlah bagian dariku. Kan seperti itu. Ya, thayyib akhi, dilanjutkan.
Thayyib ya. Jadi ya sifat mereka ya kata beliau Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ya mereka berdoa kepada Allah dengan berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari surga, pahala, kenikmatan di akhirat. Wa tama'an fi thawabihi, kemudian ada rasa tamak ya. Rasa rakus ya dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu memang dia harus rakus dengan pahala gitu. Beda dengan orang yang ahlu dunia ya. Ya dengan budak dunia, ya abidu dunia, ubadu dunia, budak dunia. Mereka rakus dengan dunia. Ya kan? Nah, maka setiap hari yang mereka pikirkan adalah dunia, dunia dan dunia. Ya kan, pas sholat saja ingat juga, ya uang saya di situ belum diambil nih gitu. Oh ya, di toko itu masih ada tuh ya, yang harus setoran yang harus saya ambil ya. Masya Allah ya. Sehingga ya yang pahala akhirat ini apa aja kajian katanya. Kan di YouTube bisa juga kajian kan gitu. Namun dia lupa, ya kan? Keutamaan yang besar ketika orang menghadiri majelis ilmu. Kalau orang yang beriman tidak, ya kan? Mereka memang tamak, rakus dengan pahala gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara pahala besar ya bagi orang menuntut ilmu ini jelaskan banyak hadis ya. Di antara hadis yang sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, man ghada ila masjidin la yuridu illa an yu'allimal khaira aw liyata'allamahu, ya kan? Kana lahu, ya kan? Ka ajril haji taman ya hajjatuhu. Ya, man ghada ila masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, ya kan? La yuridu illa an yata'allamal khaira aw liyu'allimahu, gitu lafaznya. Ya, dia tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk mempelajari kebenaran, kebaikan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ilmu agama. Jadi niatnya ke masjid itu ada untuk belajar gitu. Aw liyu'allimahu, dan atau niatnya untuk mengajarkan, ya kan? Kana lahu ka ajril hajj, ya, maka baginya pahala seperti pahala yang menunaikan ibadah haji, taman hajjatuhu, ya, maka sempurna, ya kan, ganjaran ibadah haji yang dilakukan. Ini hadis sahih ya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam as-silsilatu al-hadits as-sahihah, dalam silsilah ya hadis-hadis yang ya silsilatu al-ahadits as-sahihati, ya, silsilah hadis-hadis yang sahih, ya, seperti itu. Ini ya keutamaan yang luar biasa. Nah, jangan kita menganggap enteng, menganggap remeh ya. Sekarang kan banyak juga yang seperti itu. Wah, saya cukup belajar lewat YouTube katanya. Bebas ya, sedang belajar bisa minum kopi, ya kan? Ya kan? Naam, sedang belajar bisa masak Indomie, ya kan? Bisa pula sambil canda-canda sama istri ya. Ya kan? Kita bisa buat putar YouTube itu kan. Nak siapa be katanya kan? Nah, yang terkenal ya Ustaz Syafiq, ya tinggal putar katanya kan. Jadi kita langsung Ustaz Syafiq, ini mah Ustaz kampung nih katanya. Ada juga yang seperti itu. Pernah saya pengalaman itu Pak, waktu ngajar di Pondok Imam Muslim ya. Jadi waktu itu kan Ustaz Abu Hani ya, Rois di situ, kepala sekolahnya gitu di Pondok Imam Muslim itu, di pinggir Pak ya, di Duri itu. Ya, jadi saya diajak oleh beliau ya, karena memang santri di situ memang kekurangan guru kan gitu, seperti itu. Ya kemudian ikhwan-ikhwannya Masya Allah ya, rajin sekali awal-awalnya Pak ya. Jadi sistem kami itu Pak, setiap malam ada kajian kitab itu. Nah, ini kan sekali sepekan Pak ya. Di situ setiap malam ada kajian umum namanya. Memang beliau menerapkan seperti di Yaman. Memang kalau di Yaman itu ada namanya Darsul Am, ya, pelajaran umum. Jadi pelajaran umum itu biasanya dihadiri oleh seluruh para santri, kemudian seluruh kaum muslimin, ya, para ikhwan yang tinggal di komplek markas itu. Nah, gitu yang dibuat oleh beliau kan. Jadi ada itu kalau zuhur ya, ba'da zuhur ada, kemudian ba'da maghrib sampai isya gitu. Ini ada pelajaran umum gitu. Semuanya hadir gitu. Jadi awal-awal anas itu Masya Allah senang banyak ya, ikhwan-ikhwan rajin ya. Namun lama-kelamaan Pak, Masya Allah ya hilang Pak ya, hilang satu, hilang dua ya kan. Ya lama-kelamaan itu yang tinggal cuma 5 orang ya kan. Ya ini yang mengisi waktu itu Ustadz Abu Hani gitu kan. Kemudian setelah itu ada masalah dengan pengurus yayasan Ustadz Abu Hani, ya pindah beliau kan, tinggal anak sendiri di situ kan.
Kemudian ada juga ustaz-ustaz yang lain ya, ada ustaz yang dari Jawa juga gitu. Sekarang dari Lombok ya. Jadi anak yang menggantikan beliau yang kajian dars am ya, pengajian umum itu. Dan masya Allah ya, saya masih ingat itu Pak ya. Cuman di waktu saya ngajar itu pada hilang semua, tinggal satu lagi Pak. Ya. Jadi anda bilang seperti ini ya. Oke Pak ya, kalau tinggal satu, saya rasa nggak usah pakai mic lagi, berdua aja gitu Pak caranya. Ya Pak, subhanallah itu Pak ya. Tapi alhamdulillah walaupun tinggal satu itu ya setengah tahun masih konsisten Bapak itu. Itu satu itu ya. Iya. Dan diantara Bapak yang rajin juga tapi sudah tua ya, beberapa bulan yang lalu sudah meninggal beliau, orang Medan gitu. Iya, jadi kalau malamnya biasanya itu bahas akidah ya, kitab Lumatul I'tiqad dulu saya masih ingat ya. Jadi syarahnya Imam Ibn Utsaimin ya. Itu kitab bagus ya, kita membahas tentang akidah al-asma wa sifat ya, akidah asma wa sifat itu ya. Biasanya di Yaman itu habis kita itu baru kita masuk syarah akidah al-wasithiyah ya. Kemudian setelah itu kita masuk talghis at-tadmuriyah. Kemudian masuk di situ apa namanya kitab al-hamawiyahnya Syekh Utsaimin. Baru setelah itu kita masuk Thahawiyah gitu. Ya, syarah Thahawiyah. Itu silsilahnya ya. Kalau seandainya kita ingin nambah lagi ya kita masuk ya belajarnya kitabnya Imam As-Safarini ya, kitab Aqidah As-Safariniyah gitu. Baik. Jadi ini pengalaman ya Pak ya. Ya. Jadi kita harus ada motivasi ya. Kita datang ke masjid untuk belajar itu apa gitu. Jadi kalau seandainya kita tama'an ya fima indallah, kita mengharapkan tamak terhadap ganjaran yang apa di sisi Allah ya, maka kita akan termotivasi gitu. Ya, kita akan termotivasi ya. Fadal akhi. Nah. Nah, lanjut. Wa ini an ya, dia ma'tuf kepada an yas'a, berarti karena dia mansub di sini karena ya yas'a ini adalah fi'il mu'tal, maka tanda nasabnya dengan apa? Fathah muqaddarah. Kemudian kalau waw di sini ma'tuf kepada an yas'a, maka kita baca wa yughalliba ya, ar-raja'a, wa yughalliba ar-raja'a, ar-raja'a di sini sebagai maf'ulun bih. Fadhal. Nah. 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 Liyan syato. Jadi ya, nasyato yansyatu dan. Nah. Wa yu'ammila. Nah. Ya nam qabulah. Thayyib. Kemudian di sini ya kata beliau ini pelajaran yang luar biasa nih ya, faedah yang luar biasa. Wal mu'minu kata beliau, seorang mukmin itu yang bagi seharusnya seyogyanya gitu kan, an yas'a ilallah ya, berjalan menuju Allah. Artinya ketika dia berjalan menuju Allah, yakni maksudnya ketika dia beribadah kepada Allah, bainal khaufi war raja, harus dikumpulkan antara rasa takut dan rasa harap gitu. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, maka motivasi kita dua ya. Takut ya. Kenapa kita sholat? Takut dengan siksaan Allah ya kan. Kenapa kita sholat? Karena ancaman orang yang tidak sholat luar biasa. Ini motivasi kita. Kemudian yang kedua harus ada roja. Jangan takut-takut aja, karena kalau seandainya kita takut melulu ya, nanti kita berputus asa pula. Nah, maka harus disertai dengan harapan, roja ya. Maka harus ada takut dan roja, sehingga ketika kita beribadah itu, ketika motivasi kita takut dengan nerakanya Allah, dan dalam satu sisi kita juga mengharapkan dengan ibadah yang kita lakukan tersebut kita mendapatkan keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dua hal ini Pak. Ini dikatakan juga oleh para ulama sebagai arkanul ibadah, rukun-rukun ibadah. Ya kan? Tambah nanti satunya al-mahabbah. Ya kan? Al-khaufu war raja wal mahabbah. Mahabbah kan sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi seorang hamba itu beribadah kepada Allah, motivasinya adalah rasa takut dengan azabnya Allah dan berharap dengan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Nah,
Kalau Allah menyuruh kita takut, banyak sekali. Wattaqun nar. Ya kan, wattaqun nar. Ya, takutlah kalian kepada neraka, banyak sekali ya. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan ya dalam surat Tahrim itu, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari siksa api neraka. Ya. Dan kemudian Allah menjelaskan bagaimana siksa api neraka itu, bagaimana malaikat yang beringas, ya kan, malaikat yang kejam, ya kan, yang menjaga neraka ya, sebagai penjaga nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah menyuruh kita untuk menjaga diri. Artinya Allah suruh kita takut gitu. Dalam hadis pun Nabi mengatakan fattaqun nar walau ya bisyiqqin, dalam riwayat lain bisyiqqatin minat tamr. Meskipun engkau menjaga dirimu dengan satu belah ya buah kurma ya, bukan biji kurma ya. Karena biji kurma dibuang ya, enggak bisa dimakan, nanti buah kurma. Takutlah kalian dari nerakanya Allah meskipun kalian bersedekah ya dengan sebelah buah kurma. Dibelah dua buah kurma itu artinya apa? Ya bersedekahlah kalian. Apa motivasinya? Khauf. Ya, takut. Jadi Allah itu selalu menyuruh kita beribadah untuk dimotivasi. Yang pertama takut azab neraka. Yang kedua, apa motivasi Allah lagi supaya kita mengharapkan ganjaran akhirat. Jadi nggak ada Allah menakuti kita dengan miskin, nggak ada. Oh beribadah kepada Allah nanti kamu jatuh miskin, nggak ada. Ya Pak ya, jangan takut. Karena yang menakut-nakuti kita dengan miskin itu ada syaitan. Ini dalam Al-Quran itu Pak ya. Lupa saya ayatnya ya, namun maknanya itu. Syaitan lah yang membuat kalian itu takut dengan kemiskinan gitu. Oh nanti kalau saya tetap di bank ya, saya nggak dapat kerjaan gitu. Subhanallah, seolah-olah bank itu Tuhan gitu kan, yang memberikan rezeki kita. Enggak, ya kan? Rezeki itu sudah Allah tetapkan, tinggal kita berusaha gitu. Tidak hanya lewat bank gitu, masih banyak sumber-sumber yang halal, yang berkah gitu. Karena dalam kehidupan ini kita yang menjadi tolak ukur itu bukan banyaknya gitu, namun keberkahannya. Banyak namun tidak berkah, buat apa? Betapa banyak orang yang banyak uang ya, namun tidak bisa menikmati hasil dari uangnya itu. Makan ini nggak boleh, rupanya dia darah tinggi ya. Makan yang manis nggak boleh, diabetes ya. Aduh, makan garam dikit nggak boleh, tekan darah tinggi juga, tensinya naik katanya. Jadi serba nggak boleh ya, makanya pahit-pahit aja bolehnya Pak. Ya hilang ya. Bagaimana dia menikmati kenikmatan dunia tersebut? Taib, karena waktu azan telah masuk, insyaallah kita sambung sedikit ya ba'da salat isya. Ya kan, biiznillah wa bitaufiqi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kembali syarah dari kitab Al-Ushulus Tsalatsa ini yang disyarah oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Taib, al-muqri, tafadhal wasil ya, yang membaca ya, akhi. Tafadhal lanjutkan. Ya. Naam, ya wasil lanjutkan. Sihatina. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala,
wa yughallibar raja'a fi janibit ta'ah. Maka seseorang itu harus mendominasi ya, harapan. Dia harus lebih mengedepankan harapan, itu maksudnya. Jadi dia harus mengedepankan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala fi janibit ta'ah, pada saat melakukan ketaatan. Jadi ketika seorang itu sholat, misalkan ya, ketika dia menuntut ilmu syar'i, ini bagian daripada ketaatan, maka dia harus mengedepankan harapan kepada Allah. Apa yang diharapkan? Pahala yang Allah janjikan bagi orang yang beramal saleh, gitu kan? Makanya kita penting juga membaca ya kitab Sahih Fadailil Amal ya. Sahihnya ini ya, bukan Fadil Amal yang Jamaah Tabligh yang banyak hadis palsu dan maudhu'nya gitu kan. Namun yang di sini adalah sahih ya, Sahih Fadailil Amal itu bagus ya. Supaya apa? Supaya kita termotivasi untuk beribadah. Maka di dalam kita beribadah, melakukan ketaatan, maka kita kedepankan harapan ya terhadap ganjaran-ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala peruntukkan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan dan beramal saleh. Apa fungsinya? Sebutkan di sini ya, liyanshata 'alaiha, supaya dia rajin, termotivasi, bersemangat dalam melakukan ketaatan itu. Itu tujuan dan fungsinya kita mengedepankan harap, mengedepankan derajat ketika kita beribadah kepada Allah. Wa yu'ammila qabulaha, dan dia berangan-angan, berharap agar supaya Allah Subhanahu wa taala menerima daripada ibadah yang dia lakukan. Sebaliknya kata beliau, wa yughallibal khaufa idza hamma bil ma'siyati. Kemudian dia harus mengedepankan rasa takut, mendominasikan rasa takut dalam hatinya ketika dia berhendak melakukan perbuatan maksiat. Jadi ketika kita dihadapkan dengan kemaksiatan ini, ya kan, nampak uang teman kita ya kan, dompetnya tercicir, wah ini banyak uangnya nih. Ya, ini enggak takut nama itu ya. Jadi ketika kita akan terniat berbuat maksiat hamma ya, ada niat, ada azam, ada tekad ya, ada keinginan untuk bermaksiat, maka pada saat itulah kita kedepankan rasa takut. Jadi Pak, ukuran ya, ulama mengatakan ukuran barometer orang takut kepada Allah, lihat ketika dia berhadapan dengan maksiat. Kalau depan orang ramai, ya mau masya Allah zikir jamaah ya, nangis Allahumma ya, bersalawat nangis ya. Lihat dia ketika berhadapan dengan maksiat, ketika dia sendiri, baru Allah akan melihat benar-benar takut enggak hamba gue ini. Ya kan? Kita tahu sebuah hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah. Sab'atun yuziluhumullah, ya kan? Fi zillihi yauma la zilla illa zillu, pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa yang terakhir? Ya, warajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainuhu. Seorang laki-laki yang sendiri, khalian, sendiri, enggak ada yang lihat gitu. Kemudian menangis dia karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana Allah tahu kita takut kepada Allah? Ketika dihadapkan dengan maksiat. Depan orang masya Allah ya kan. Namun lihat wanita, wah ya, nauzubillah ya, terpedaya pula dia gitu. Itu ya. Jadi kita harus ya mengedepankan maksiat ketika mengedepankan rasa takut kepada Allah ketika hendak bermaksiat. Ya, kita kedepankan rasa takut. Nampak wanita yang buka aurat, astagfirullahalazim. Ya kan? Ulama mengatakan pandangan kepada wanita ini salah satu sahmun min sihamin iblis ya. Ini adalah anak panah ini ya, dari anak-anak panahnya iblis. Gitu. Boleh jadi mata kita akan ditusuk oleh Allah kelak gitu kan. Nah, itu kita dominasikan ya, kita kedepankan rasa takut ya ketika berhadapan dengan maksiat. Ini kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau, liyahraba minha. Kenapa kita kedepankan rasa takut ketika berhadapan dengan maksiat? Supaya kita lari dari maksiat tersebut, wa yanjuwa min iqabiha, dan selamat dari ganjaran di balik kemaksiatan itu. Karena setiap maksiat yang Allah haramkan pasti ada ganjarannya itu. Pasti ada. Kenapa definisi haram itu? Disebutkan oleh ulama fikih, ma yu'aqabu fa'ilu.
yang diancam, disiksa, diberikan iqab, ya, ganjaran, disanksi ya pelakunya. Wa yusabu, ya, tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya itu diberi pahala imtisalan, karena kalau dia berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap yang haram itu pasti ada sanksinya, pasti ada iqabnya. Maka berhati-hati kita. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri gitu. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, perintah Rasulullah, larangan-larangan Allah dan Rasulnya, berhati-hati gitu. Artinya di balik itu ada nanti iqab. Maka ketika kita kedepankan rasa takut, maka ya Allah ya membuat kita lari nantinya dengan rasa takut kita tersebut. Dan takut kepada Allah itu ibadah qalbiyah yang sangat besar ya. Ulama sepakat, ijma ulama, sepakat ulama bahwasanya ibadah hati ini lebih besar nilainya ketimbang ibadah zahir, ibadah badan. Ya kan? Karena syarat diterimanya ibadah badan harus benar ibadah hatinya. Ikhlas ibadah apa itu? Hati. Orang tuh 1000 rakaat salat sujudnya enggak ikhlas, ria, dia hapus. Waqadimna ala ma amilu wa ja'alna haba'an mansura. Ya. Allah akan jadikan seperti debu yang bertebangan, tidak ada. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kalian berbuat syirik, riya itu syirik, meskipun syirik kecil tapi bahaya. Ya, yang paling ditakutkan Nabi itu akhwafu, ya, ma akhafu alaikumus syirk gitu. Yang paling aku takutkan bagi kalian kan, ada isim tafdil di situ, yang paling nih yang mananya kan? Akhwafa itu kan. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik, ya kan? Fasu'ilanhu, ya kan? Faqala ar-riya. Dalam riwayat lain asyirkul asghar, syirik kecil ya. Ditanya Nabi apa jenis syiriknya? Riya. Ya. Ya, taib hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahayanya riya nih ya. Ya, ini bahayanya, ya, bahayanya maksiat gitu. Maksiat apapun, mulai dari maksiat yang paling besar apa itu? Asyirku billah. Kemudian yang kedua bid'ah. Ini sepakat ulama ya, bid'ah itu meskipun kayaknya kecil ya, namun dia lebih besar daripada maksiat, ya kan, daripada mencuri, berzina. Bid'ah lebih besar, karena bid'ah itu, ya kan, mereka meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuat syariat gitu. Ini na'udzubillah, sehingga dia mengibadahi Allah dengan syariat yang tidak dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Jadi ketika berhadapan dengan maksiat, maka kata beliau wa yughallibal khauf, maka dikedepankan rasa takut ya, supaya selamat dari efek maksiat tersebut, yaitu ganjaran dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa qala ba'dul ulama'i, dan telah berkata sebagian para ulama, kata Imam Ibnu Utsaimin, yughallibu janibar raja'i fi halil marad, ya. Sebagian ulama mengatakan dalam kondisi sakit ini dikedepankan rasa harap. Ketika orang itu sudah sakit, dia mau sholat aja nggak bisa lagi berdiri, duduk ya dengan kursi ya kan. Jumlah rakaat sholatnya pun sudah berkurang, mungkin yang wajib-wajib saja lagi kan, ya nggak sehat lagi gitu ya, nggak kuat lagi untuk nambah sholat sunnah. Maka dalam keadaan seperti ini, maka dikedepankan rasa harap kepada ampunan Allah, mengharapkan ganjaran dari sakit yang dia timpa, mengharapkan ganjaran dari musibah yang dia terima, asalkan dia ridha gitu. Ya. Maka kebanyakan juga di antara manusia, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang ketika diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala enggak sukses ya. Saya dengar sendiri Pak, kejadian ya, pengalaman saya ada, saya lihat orang tua dulu diberikan rasa sakit oleh Allah, mengeluhnya minta ampun. Bahkan ada kata-kata yang luar biasa parahnya Pak. Oh, ndak adil tu nalaku hanya kena orang Minang. Enggak adil Allah katanya. Nauzubillah min zalik ya. Kalau orang Minang tuh kadang-kadang menyebut Tuhan itu Tuhan ya. Ndak adil do Tuhan Allah ya. Allah kalau beda orang Kristen pula ya. Tidak ditafkhimnya lam dia. Allah. Ya kan? Keluar dari kaidah tajwid gitu. Ya. Tuhan Allah gitu. Itu orang Minang yang harus diperbaiki gitu ya. Karena menyelisih apa namanya itu pameh orang Minang ya, falsafah orang Minang ya. Ada yang bisa disara berkedik
bersanding kitabullah ya. Ya, syarat mengatur ada yang memakai gitu. Nah, ini sudah jauh, ya. Sudah tinggal nama saja itu lagi ya. Ya. Tidak sesuai terkadang itu dengan kenyataan, dengan fakta yang ada di lapangan gitu. Mudah-mudahan ya orang Minang ya banyak yang kembali kepada agama Allah. Tapi alhamdulillah Pak ya, di mana-mana ada majelis Ahlussunnah ya, kajian sunnah biasanya ada aja orang Minang situ. Ya Pak. Ya enggak satu ya, ada dua ya. Saya pernah ngisi di Lambur itu Pak, ya kan banyak orang Bugis itu Pak ya. Di Sampur setelah Lambur bagian dalam lagi itu ya. Sampur naik namanya. Sumpur naik atau Sampur naik lupa pula ya. Ya, itu kan banyak orang Bugis ya. Rupanya ada pula dua orang Minang. Masyaallah. Tanya di mana tinggal ada ya? Awak menggali sekesat ya. Wah. Ya. Biasanya di mana ada pasar tuh ada aja orang Minang gitu. Ya, masyaallah ya. Jadi memang ya orang-orang Minang itu memang fitrahnya seperti itu ya. Memang kalau untuk agama memang masya Allah gitu. Karena memang kebiasaan dulu kalau orang-orang Minang dahulu kalau kita dengar cerita-cerita orang tua ya, orang Minang itu tidak dibuatkan dia rumah ada rumahnya. Tapi bagi laki-laki orang Minang nggak ada kamarnya Pak. Tidurnya mana? Tidur di surau katanya. Jadi kamar itu hanya dikhususkan bagi ya anak-anak perempuan ya. Sehingga dalam harta pun kasihan yang laki-laki ya. Semua didominasi ya. Ya, jadi orang laki-laki itu dalam segi harta memang ya disuruh merantau lah sama orang tua. Dah ya adat orang Minang laki merantau cari sendirian gitu. Ini subhanallah ya. Namun alhamdulillah ya dakwah-dakwah kita ya banyak di Indonesia juga dengan teman-teman kita orang Minang. Ya mudah-mudahan kita semua ya secara nasional orang Indonesia semuanya mengenal sunnah, kemudian secara global ya. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi kalau dakwah sunnah sekarang masya Allah. Ya sekarang sampai ke Amerika, sampai ke Rusia, bahkan sampai ke New Zealand ya, sampai ke Selandia Baru. Tahun 2009 waktu itu saya jadi relawan ya di Darul Iman ya, ketika itu terjadi gempa di Padang Pariaman itu kan kami sempat itu mengantar bantuan ya, bantuan sosial untuk korban gempa di Pariaman itu. Waktu itulah pertama kali saya berkenalan dengan Ustaz Abu Sa'ad. Masya Allah Ustaz Abu Sa'ad dari dulunya rupanya. Tahun 2009 ya masih sudah aktif itu ya, mengumpulkan bantuan kemudian disalurkan kepada orang-orang yang terkena musibah. Biasanya beliau berafiliasi bekerjasama dengan yayasan-yayasan yang ya pengurusnya bermanhaj Ahlussunnah, termasuk waktu itu Darul Iman ya. Waktu itu saya ya kebetulan jadi relawan gitu ya. Itu ada dokter itu, tahunya ada orang Selandia Baru yang yang ada sampai sunnah ke situ, ada dokter orang Selandia Baru itu sampai ke Padang itu. Beliau jadi relawan juga pakai bahasa Inggris seperti itu kan, dan dia sudah kenal sunnah gitu. Masuk bahkan ke Pariaman itu, kemudian membawa alat medis, bantuan juga dari Selandia Baru gitu. Masya Allah ya. Toib kita lanjutkan. Kemudian kata beliau, jadi ketika sakit ya kita kedepankan rasa harap. Ya. Wajanabal khaufa fi halis shihah. Kemudian ya dalam kondisi sehat maka dikedepankan rasa takut. Nah, ini penting ini. Jadi dalam keadaan kita sehat bugar ya, biasanya rentan dengan maksiat gitu. Karena orang sehat ini kan ya untuk apapun mampu ya kan. Ke naik klub enak kan, badan sehat ya kan. Maka dalam keadaan sehat yang seperti itu ya kan, maka kata beliau, kata sebagai ulama yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, maka harus kita kedepankan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, dan waktu sehat itu, waktu luang juga ya kan, ini dua hal yang banyak manusia lalai darinya. Ini Nabi sendiri mengatakannya, sahih keluar oleh Imam Muslim. Ya kan? Ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang mana banyak manusia lalai tidak memanfaatkan dua nikmat tersebut. Apa itu? As-sihhah, ya waktu sehat, ketika dalam kondisi bugar, ya tidak dalam keadaan sakit dia. Kemudian waktu luang, seperti itu. Waktu luang ya kadang-kadang digunakan untuk yang tidak bermanfaat. Ada yang lebih afdol ya, namun dilakukan yang kurang afdol. Nah, ini saya kan lagi libur ini ya kan, 24 jam ya kan, sepekan itu sibuk bekerja ya kan. Kita harus ya kan melakukan ya kan hal-hal
Yang itu bagus juga sebenarnya, namun ada yang lebih bagus. Jadi waktu luang kita jangan sampai kita terlena gitu. Karena memang kebanyakan manusia, kata Rasulullah, ya tidak bisa memanfaatkan masa luangnya dengan baik. Namun yang lebih parah itu dilakukan dengan maksiat ya. Waktu luang ke bioskop gitu. Ada juga apa ya? Teman kita yang belum dapat yang belum kenal, belum paham akan agama dengan benar ya kan. Terkadang seperti itu. Na'udzubillahi min zalik. Fadal lagi? Ya. Ajaluhu sebagai fa'il ini taruh. Nah. Kemudian kata beliau, li'annal maridha, karena orang yang sakit itu munkasirun dhaifun nafsi, ya lagi berantakan ya. Hatinya lagi kacau ya Allah ya. Enggak bisa bergerak nih badan gitu kan. Dhaifun nafs ya, jiwanya sedang lemah gitu. Kondisi-kondisi seperti itu memang orang-orang sakit ini ya, ini sangat membutuhkan harapan betul. Dia harus betul-betul. Jadi kalau saatnya kita lihat orang sakit seperti itu, jangan kita ini ya, jangan kita takut-takuti ya gitu. Bapak ini awas bapak ya, masuk neraka bapak. Jangan itu dulu. Ya kan? Orang yang sakit itu Pak, bertobatlah kepada Allah Pak. Allah Maha Pengampun Pak gitu. Ya, boleh jadi Pak bapak sakit ini mengampusi dosa bapak. Insyaallah ya, diberi motivasi karena lagi mungkasir jiwanya, lagi lemah hatinya. Maka orang-orang yang sakit itu ya, kita berikan dia harapan-harapan ya kan, yang pahala-pahala ya kan. Allah Maha Pengasih Pak, Allah Maha ya Allah Maha Penerima taubat, bertobatlah Pak meskipun bapak sakit ya. Mungkin bapak sudah nggak bisa bicara lagi, aduh sebagai orang sakit stroke dia nggak bisa ngomong ya, gua gitu aja Pak ya. Waktu sakit seperti itu ya kita masukkan itu Pak ya, nasihat-nasihat yang berupa apa? Berupa harapan-harapan kepada Allah, sehingga dia tidak berputus asa. Karena yang membuat orang berputus asa seperti itu, terkadang putus asa dia Pak ya. Aduh, gimana Allah nggak mungkin mampu, Allah udah marah, tahu saya sakit gitu ya. Jangan Pak ya, kita luruskan pemahaman seperti itu. Nah ini ya, yang harus kita lakukan. Jadi ketika sakit kata beliau, ya maka lebih dikedepankan ya apa al-khauf, afwan ya ar-raja. Dan ketika sehat al-khauf dikedepankan. Wa asa ay yakuna qad iqtaraba ajaluhu, ya dikhawatirkan ya mungkin saja ajalnya sudah dekat. Makanya diberikan harapan supaya dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayamutu, lantas kalau seandainya dia meninggal, wa huwa yuhsinu dhanna billah, dia berhusnuzon ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah mengampuninya. Seperti itu ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut lagi. Mu'ammilan ya, isim fa'il ya dari ammala yu'ammilu. Naam. Baik. Lanjut lagi. Tulal baqa'i. Naam. Fayahmiluhu. Naam. Ala al-asharri wal batari gitu. Nah. Layaslamana. Baik. Kemudian kata beliau, wa fi halis shihah, dan dalam kondisi sehat, yakunu nasyitan muammilan ya tulal baqa ya. Kemudian ketika seorang berada dalam kondisi sehat, maka dia dalam keadaan rajin ya, bersemangat, bugar gitu. Namun ya orang-orang yang badan sehat itu biasanya muammilan tulal baqa, panjang angan-angan, merasa akan hidup selamanya di dunia. Ya kan? Makanya ketika kita sehat itu jangan kita terpedaya. Ya kan, tertipu. Ya kan, dengan sehat kita. Boleh jadi suatu ketika kita juga sakit, maka orang yang sehat lihat juga kepada orang yang sakit ya. Sehingga dia tidak terpedaya, udahlah ya, saya lagi sehat ini kan. Ngapain ke masjid, nanti lah udah tua rentang, adanya yang gitu ya. Nah, ini adalah kesalahan ya. Maka biasanya kata beliau ya, rasa sakit itu, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, afwan ya, rasa sehat tersebut ya kan, panjang angan-angan, merasa akan hidup selamanya di dunia ya, fayahmilu dzalika 'alal ashar, maka hal itu akan membawanya untuk melakukan keburukan, dosa, wal batar, dan kesombongan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi ketika dia panjang angan-angan, sehat, merasa hidupnya selamanya, ini biasanya membawa seorang itu ke dalam perbuatan dosa dan kesombongan. Maka apa yang harus dia lakukan? Fayughallibu janibal khauf. Maka pada kondisi seperti itu, maka dia harus mengedepankan rasa takut. Ya, sehingga ketika dia sehat, dia takut, ya Allah, mungkin mungkin kalau seandainya suatu saat saya sakit, saya nggak bisa lagi beramal, ya Allah. Nah, ini ada rasa takut, rasa cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi takut, maka seorang itu harus dalam kondisi sehat, ya, seorang itu harus mengedepankan rasa takut kepada Allah. Supaya apa? Liyaslama min zalika, supaya dia selamat, ya kan, dari tipu daya ketika sehat tersebut. Ya, antum sekarang sehat, ya. Makanya antum jangan banyak berharap, nantilah, ya kan, Allah maha pengasih dan maha penyayang juga, ya kan. Nah, selama saya nggak syirik, ya saya malas-malas sedikit nggak apa-apa lah, gitu kan. Nah, itu jangan itu, ya. Ketika kita sehat, ya kita kedepankan rasa takut. Boleh jadi, ya, ajal kita meninggal lagi, meskipun kita sehat sekarang, ya kan, karena ajal itu nggak melihat sehat atau sakit orangnya, kan. Orang yang sehat, ya, kalau datang ajalnya ada aja sebabnya. Mungkin sebabnya kecelakaan lah, sedang sunang-sunang, hora-hori, ya, ngebutan, ya, langsung ditumbur truk, ya, pecahkan kepalanya, ada juga, ya, kita lihat kecelakaan itu, ya. Lagi senang-senang, ya, sehat, ya. Kalau dia sakit nggak mungkin lah dia mampu motorannya. Iya, karena sehat ini. Nah, makanya dalam keadaan sehat seperti itu, kata sebagian ulama, kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka kita kedepankan, ya, khauf, rasa takut kita kepada Allah. Dan dalam keadaan kita sakit, sekarat, ya, banyak-banyaklah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pada peserta yang di Zoom, karena memang kajian kita dari habis maghrib tadi, ya, dan disambung biasanya sedikit aja, ya, beberapa menit saja setelah sholat isya ini. Thayyib, sebelum kita tutup, mungkin ada di antara para ikhwan sekalian yang hadir, ya, yang langsung offline kayak kajiannya, atau teman-teman yang di Zoom ingin bertanya, maka kami persilakan, ya, falyatafaddal mashkura. Nah, thayyib. Ya, fadhal Bang Ijal, ya. Iya. Jadi ini yang saya ketahui, wallahu alam, ya, yang saya ketahui, ya, sependek pengetahuan saya itu bedanya hanya terbitan, ya. Memang ada dua yang menerbit sama, tapi kitabnya sama, gitu, ya. Namun ada penerbit itu yang membuat judul As-Salasatul Usul, dan ada penerbit lain yang membuat judul Al-Usulu As-Salasa. Namun isinya sama. Itu yang saya ketahui, selebihnya wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu, ya, la adri. Ya, gimana Bang Ijam? Nah, Toib, ya. Ada yang lain? Iya, ini ada pertanyaan, ya, dari Abu Suhail, ya, di Sabah, ya. Ya, ahlan wa sahlan bikum, ya. Ahlan. Ya, jadi pertanyaan beliau, ya, tentang tentang bagaimana ibadah hati bisa kita jalankan terus. Ya, jadi bagaimana kita selalu takut kepada Allah, gitu, ya. Kemudian bagaimana kita selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tentu yang pertama kali kita lakukan berdoa, ya. Karena memang hati kita ini berada di antara jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna qulubal ibad baina usbu'ir rahman, gitu kan. Dalam hadis qudsi itu, ya, sesungguhnya hadis yang sahih, ya, hati seorang hamba itu ini berada di genggaman jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala, au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa, ya, makanya kita diajarkan untuk berdoa, ya muqallibal qulub, ya, tsabbit qulubana ala ta'atik. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah menuntut ilmu agama ini. Karena orang-orang yang berilmu itu, mereka adalah orang yang akan Allah berikan rasa takut kepada hati mereka. Tentu ilmu yang diamalkan, itu maksudnya. Maka Allah mengatakan dalam surah Fatir, apa? Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ini menunjukkan apa?
kata-kata ilmu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, para ulama sepakat ya, apabila disebutkan ilmu ya, dalam Al-Quran dan Sunnah, maka maksudnya di sini ada ilmu agama, bukan ilmu kedokteran, bukan, atau ilmu dunia yang lainnya. Ya, karena Allah mengatakan sesungguhnya ya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Kalau dokter belum tentu ya. Dokter yang kafir tidak takut kepada Allah ya. Yang non muslim ya kan. Nah, jadi sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah ini takutkan ibadah hati ya, adalah orang yang alim, adalah orang yang alim. Sehingga orang yang paling alim ya itu siapa? Rasulullah. Inna akhsyakum wa a'lamakum billahi ana, kata Rasulullah. Sesungguhnya akhsyakum, orang yang paling khasyah, yang paling takut kepada Allah, dan orang yang paling berilmu tentang ilmu agama Allah adalah aku, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bisa kita lakukan ya, kita selalu berdoa kepada Allah, kemudian menuntut ilmu agama, kemudian yang ketiga ya kita amalkan ilmu itu. Ya kan, karena ilmu tanpa amalan ini enggak ada artinya gitu. Kemudian yang ketiga apa? Kita dakwahkan ilmu itu. Karena mendakwakan ilmu ini sifat pengikutnya Rasulullah dan para sahabatnya gitu. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Yusuf, ya kan? Qul hazihi sabili. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada para sahabat, ya kan, kepada sahabat engkau, kepada umatmu, hazihi sabili, inilah jalanku. Jadi jalan Nabi itu seperti apa? Ad'u ilallah, berdakwah kepada Allah, bukan berdakwah kepada apapun selain Allah, bukan ke muassasah, bukan ke yayasan, atau bukan ke ustadz tertentu yang mengajak orang. Kalau ustadz itu yang ngisi ya, baru mengajak orang, enggak ya. Dia mengajak kepada Allah. Ustadz, syekh itu cuma sarana, muassasah, yayasan itu cuma sarana, ya kan? Namun dia intinya mengajak kepada Allah. Apapun yayasannya, kalau yang dia ajak manusia adalah Al-Quran dan Sunnah, tidak mengapa, karena hanyalah sarana saja. Jadi yayasan itu sama dengan HP ini aja. Apapun HP-nya, kalau digunakan untuk nonton ya yang bermanfaat, kajian-kajian sunnah, iya dapat pahala dia. Jadi dia beli HP ini bukan semata-mata untuk HP ini aja, enggak ya, tapi untuk apa? Digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdakwah ke jalan Allah. Ya kan, ini adalah jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian setelah itu dia sabar ya. Sabar di jalan dakwah tersebut. Karena dakwah pasti ada tantangan dan ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Seperti itu. Ya wallahu a'lam bisawab ya. Nah, jazakallah khair ya kepada ikhwan di Sabah ya, terutama bagi penanya ya Bang Abu Suhail ya. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan, kemudian juga kepada seluruh pendengar kita ya. Barakallahu fikum ya wa jazakumullahu khairan. Amin. Naam. Ya, ada yang lainnya lagi sebelum kita tutup? Toib, ya. Ya, kalau nggak ada ya kita cukupkan dulu kajian kita di malam hari ini ya. Ya, dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini salam ya kepada teman-teman semuanya, Akh Retno ya, kemudian Akh Abu Suhail dan teman-teman yang lainnya. Semoga kita selalu istiqomah di jalan dakwah ini. Kemudian semoga kita senantiasa memperbarui niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan begitu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di jalan dakwah ini sampai ajal kita datang gitu. Karena Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah konsisten kepada Allah sampai al-yaqin, kematian mendatangimu. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.